Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah kaya ya. Yang lagi banyak hutang, insya Allah lunaskan hutangnya semua. Jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Baik teman-teman semuanya, kita langsung aja ya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang amalannya. Karena memang kan di video-video saya itu kan yang saya bahas itu kan tentang hutang. Tentunya orang itu ketika terjerat hutang itu yang ditanyain amalan apa Pak Ustadz, amalan apa Pak Ustadz, banyak yang japri ke saya, WA ke saya tentang amalan. Padahal sebenarnya amalan-amalan itu sudah banyak saya share ya di video YouTube ya, di channel YouTube saya, tapi nggak apa-apa. Kali ini saya ingin berikan penguat lagi, penekanan lagi buat teman-teman semuanya tentang amalan. Ada 5 amalan yang insya Allah kalau ini kita amalkan dan kita jaga, insya Allah hajat kita, masalah kita, hutang kita itu insya Allah cepat dilunaskan oleh Allah. Nah ini buat teman-teman semuanya yang lagi banyak masalah, khususnya masalah hutang nih, 5 amalan ini, saya katakan ya 5 amalan ini jaga, amalkan. Memang pastinya sudah banyak yang tahu tentang 5 amalannya, tapi kalau nggak dipaksa ini benar-benar berat gitu, apalagi kalau bagi pemula ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika kita sedang gundah, khawatir, cemas karena tekanan hutang, itu memang diperlukan satu amalan ya, bukan satu lah, beberapa amalan yang biasa menjadi penguat mental kita, penguat batin kita. Nah, salah satu fungsi kita mengamalkan satu amalan itu adalah untuk membuka gerbang pertolongan Allah, untuk membuka keajaiban Allah itu. Nah, jadi sebenarnya keajaiban itu benar adanya, nyata, dan dia memang keajaiban Allah itu memang nyata bagi saya ya. Bagi saya itu keajaiban itu benar nyata. Cuma yang kadang-kadang salah kaprah menurut saya ya. Nah, apa sih bahasanya, bukan salah kaprah sih, yang mungkin beda pemahaman ya. Kalau saya itu ya, keajaiban itu nggak perlu dipikirkan gitu. Nah, ketika seseorang itu mengharapkan keajaiban, mengharapkan pertolongan Allah, ya memang benar, wajib kita meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berharap pada keajaibannya, itu benar, wajib kita berharap begitu. Tapi tidak serta-merta kita memikirkan itu terus, karena keajaiban itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Kalau kita terus-terusan memikirkan keajaiban itu, maka yang terjadi kita akan pusing sendiri, stres sendiri, karena itu bukan ranah kita, bukan wilayah kita. Silakan kita berharap keajaiban, berharap pertolongan Allah. Justru memang itu kita dianjurkan supaya memohon pertolongan kepada Allah, berharap keajaiban datang. Tapi kalau Anda memikirkan ke situ, Anda akan pusing sendiri. Nah, jadi intinya tugas kita itu supaya keajaiban datang adalah meyakininya. Ini yang paling penting. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa tugas kita itu hanya meyakini saja. Apa yang kita yakini? Ya, kita yakini itu adalah kuasanya Allah, bahwa keajaiban itu benar ada, pertolongan Allah itu benar nyata ada, bahwa insya Allah ketika kita dekat sama Allah, mengamalkan beberapa amal, insya Allah pertolongan dan keajaiban Allah itu pasti datang. Cuma jangan dipikirkan, perbaikin saja ibadah kita, diri kita. Perkara nanti keajaiban datangnya seperti apa, itu cara Allah, bukan cara kita. Nah, jadi kalau buat teman-teman semuanya yang sudah mengamalkan banyak amalan, apakah sholawat dan lain sebagainya, udah lepaskan. Jangan pikirkan keajaiban itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita, itu haknya Allah. Jadi yang bukan ranah kita, kita memikirkan itu, kita nggak bakal mampu. Ranah kita itu ikhtiar, doa, sungguh-sungguh, terus memohon kepada Allah, nggak putus asa. Kalau hari ini doanya belum dikabulkan sama Allah, dia terus sabar, terus berdoa, terus baik sangka sama Allah, bahwa janji Allah itu kan, siapa yang meminta kepadaku pasti akan kukabulkan. Ya sudah, berarti kita harus meyakini bahwa Allah itu memang maha menepati janji, dan ketika kita meminta kepada Allah, insya Allah pasti dikabulkan. Cuma kita jangan memikirkan ke sana, bagaimana caranya, dari mana, apa, iya jangan. Itu bukan ranah kita. Nah, tugas kita sebagai hamba itu terus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yakin, optimis, baik sangka, kemudian berserah diri sama Allah, insya Allah keajaiban itu akan datang. Nah, baik teman-teman semuanya, ada 5 amalan yang menurut saya ini harus benar-benar dijaga dan harus diamalkan dan harus dipaksa. Kalau Anda benar-benar sudah merasa lelah, capek karena beban hutang atau hidup Anda itu ya selalu susah, rezeki susah, jaga amalan ini. 5 amalan ini insya Allah istiqomahin. Coba lakukan 40 hari tanpa putus. Insya Allah ketika kita istiqomah mengamalkan 5 amalan ini, ya insya Allah hidup kita itu akan berubah.
Intinya sabar, tetap istiqomah, tetap diamalkan. Insya Allah saya yakin, bahkan 1000% saya yakin ketika Anda sungguh-sungguh mengamalkan 5 amalan ini, insya Allah hidup Anda akan berubah. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Ini penting teman-teman semuanya. Itu banyak yang tanya ke saya tuh, Pak, saya ngamalin sholawat banyak, tapi sholat saya bolong-bolong. Nah, ini menurut saya kurang tepat, kurang benar gitu. Sholat itu wajib ya. Jadi wajib bagi laki-laki dan perempuan, semua umat muslim, umat Islam yang ada di dunia itu wajib melaksanakan sholat tanpa alasan apapun. Lagi sakit, nggak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, dengan berbaring. Sampai seperti itu, saking wajibnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini jaga yang pertama, sholat 5 waktu. Lengkapi dengan qobliyah ba'diyah. Lengkapin itu sholat. Insya Allah qobliyah ba'diyah itu kan termasuk mempunyai faedah yang sangat besar ya. Salah satu yang diajarkan guru saya itu bahwa ketika kita istiqomah mengamalkan sholat qobliyah ba'diyah, insya Allah bisa menutup sholat-sholat kita yang dulu-dulunya pernah bolong. Nah, kira-kira begitu ya. Cuma nanti insya Allah kita bahas lebih dalam lagi tentang sholat qobliyah dan ba'diyah itu. Tapi intinya yang pertama, amalkan, jaga sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lengkapi dengan qobliyah ba'diyah. Itu yang pertama, jaga sampai akhir hayat. Kemudian yang kedua, sholat malam. Nah, sholat tahajud nih, bahwa sholat yang paling baik setelah sholat wajib itu adalah sholat tahajud, sholat malam. Artinya di sholat tahajud itu kan, Masya Allah, tiap malam itu Allah turun ke langit dunia teman-teman semuanya. Allah itu selalu turun, ya melihat kita hamba-hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa yang mohon ampun kepadaku akan kuampunkan, siapa yang punya masalah datang kepadaku, doa kepadaku, masalahnya akan selesaikan. Paksa kerjakan tahajud, bangun di akhir malam. Nah, di akhir malam itu kira-kira ya mendekatin subuh gitu ya, antara jam 3 sampai menjelang subuh. Banyak berdoa kepada Allah di situ. Banyak sholat tahajud. Ya, untuk tahap awal latihan kita kerjakan 2 rakaat dulu, kemudian tambah witir 1 rakaat. Atau kalau kita sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud itu 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Insya Allah kalau ini kita dawamkan selama 40 hari, apalagi bisa tanpa putus ya. Tanpa putus nih, kecuali perempuan ya pasti ada halangan gitu kan. Saat halangan ya berhenti saja dulu, tapi tetap tetap berzikir kepada Allah. Nanti setelah selesai haid ya udah laksanakan lagi. Coba kerjakan, paksa itu sholat tahajud 40 hari. Berdoa Anda di waktu itu, insya Allah waktu itu sangat mustajab. Sangat mustajab teman-teman semua. Jadi banyak orang-orang yang ketika dia terjerat masalah, punya hajat, ngelaksanain sholat tahajud, insya Allah banyak keajaiban yang dirasakan. Nah, kalau Anda ingin merasakan keajaiban, ya paksa kerjakan tahajud. Jangan tinggal tahajud. Banyakin doa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti Anda akan ngerasakan. Jadi banyak kok kisah-kisah yang mereka yang sudah mengamalkan tahajud itu dengan istiqomah, keajaiban, kemudahan rezeki, kemudahan hidup, termasuk hutang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda harus amalkan itu. Paksa. Kalau memang ingin hutang cepat lunas ya, Anda harus bangun malam tahajud, kerjakan, berdoa sama Allah di waktu itu. Doa-doa itu sangat mustajab teman-teman semua. Karena kan kita di waktu itu sholat itu cuma hanya kita berdua, kita dengan Allah. Anda bermanja-manja dengan Allah, kemudian Anda menumpahkan segala curahan, segala keluhan Anda ke Allah. Anda berdoa. Insya Allah doa apa yang Anda minta itu insya Allah diwujudkan oleh Allah. Minta kemudahan rezeki, minta hutang lunas, insya Allah pasti dilunaskan. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama sholat wajib, ini wajib ya, harus dijaga, kerjakan. Kemudian sholat tahajud. Yang ketiga sholat duha. Nah, sholat duha juga ini penting. Sholat duha ini kan, sholat sunat duha ini kan yang biasa dikenal orang tuh sholat untuk mempermudah rezeki. Nah, kerjakan. Nah, sholat duha itu waktunya pagi ya. Nah, kira-kira kalau di sini tuh jam 7 sampai menjelang zuhur gitu. Itu kerjakan. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Nah, Anda dalam tahap awal ini kerjakan 2 rakaat dulu atau 4 rakaat dulu. Kemudian baca doa, lihat tuh. Nanti bisa lihat di Google deh doa sholat duha itu gimana. Allahumma inna duha uka dan selanjutnya. Kan di situ kan arti dari doa itu kan, ya Allah, jika rezekiku masih di langit turunkan, jika rezekiku masih di bumi keluarkan, begitu kan. Coba pahami hafal tuh doa sholat duha itu baca, selesai sholat duha itu baca, selalu baca, benar-benar dihayati gitu, benar-benar berharap sama Allah supaya Allah menurunkan jika rezeki kita masih menggantung di langit, supaya kita mohon kepada Allah diturunkan, termasuk yang di bumi supaya dikeluarkan. Pokoknya berdoa, pahami nanti. Nah, kerjakan sholat duha itu. Sholat duha itu dikenal tuh dengan sholat mempermudah rezeki, termasuk urusan, termasuk hutang. Jadi kalau Anda punya masalah, punya hajat, ya udah banyakin sholat duha. Itu yang ketiga ya. Itu tadi 3 pertama sholat wajib, fardu ya, yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ya. Kemudian sholat tahajud, kemudian sholat duha. Yang ketiga, yang keempat untuk amalan perbanyak istighfar.
Nah, istighfar ini sudah berkali-kali saya bahas ya, bahwa Rasulullah itu katakan, siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Siapa orang yang mendawamkan istighfar maka Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Siapa yang mendawamkan istighfar, insya Allah Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Ya sudah, banyakin istighfar. Nah, kapan ngamalin istighfar? Ya bebas Anda waktunya ngamalin, insya Allah. Mau lagi sambil aktivitas, kemudian atau Anda punya waktu khusus yang sengaja Anda luangkan untuk beristighfar kepada Allah, misalnya di akhir malam tahajud atau setelah melaksanakan sholat taubat. Nah, kalau untuk lebih dalam lagi tentang bagaimana istighfar cara saya, lihat nanti di YouTube ya, ada di channel saya, lihat aja channel Mahkota Hati itu ada 2 amalan, judulnya itu 2 amalan yang bisa mempercepat hutang Anda lunas. Nah, di sana saya bahas tentang istighfar dan sholawat. Jadi banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, kita minta ampun sama Allah. Karena memang harus kita akui, sulitnya hidup kita, sulitnya rezeki kita itu disebabkan karena dosa kita. Maka banyakin minta ampun sama Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, banyakin sholawat. Nah, lagi-lagi sholawat. Pastinya saya nggak panjang lebar bahas tentang sholawatnya. Sholawatnya Masya Allah luar biasa dasarnya teman-teman. Ya, jangan putus sholawat lah, dalam lagi kegiatan, lagi aktivitas, kerjakan sholawat dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apapun yang menurut anda nyaman ngamalkan, kerjakan. Sholawat munjiat kah, sholawat Jibril kah, atau sholawat Fatih kah, kan sholawat itu banyak ya. Semua sholawat itu bagus. Intinya kita amalkan, dawamkan, dan istiqomahkan. Insya Allah doa-doa kita, masalah-masalah kita itu akan diselesaikan sama Allah dengan caranya. Dan insya Allah keajaiban-keajaiban itu akan datang. Tapi ingat, jangan fokus pada keajaiban. Cukup yakini saja bahwa keajaiban itu pasti ada dan nyata. Tugas kita lakukan saja, yakini saja bahwa insya Allah Allah akan menolong. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi saya nggak bahas panjang lebar tentang sholawatnya. Insya Allah pasti sudah banyak lah di channel-channel teman-teman yang lain, guru-guru yang lain membahas tentang sholawat. Kali ini saya ini cuma sharing bahwa sampaikan bahwa sholawat ini Masya Allah luar biasa. Nah, jadi 5 amalan ini kerjakan, rutinkan, coba latih 40 hari. Ketika 40 hari belum ada perubahan, latih lagi. Tapi saya meyakini ketika kita mengamalkan 40 hari ya tanpa putus lagi, insya Allah pasti perubahan terjadi. Saya yakin tuh teman-teman semuanya. Itu tadi saya ulangi ya, yang pertama jaga sholat wajib lengkap dengan qobliyah ba'diyah. Kemudian kerjakan sholat tahajud malam hari ini, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian sholat duha insya Allah itu memperlancar rezeki. Sebenarnya 5 amalan itu juga memperlancar rezeki ya. Kemudian banyak istighfar dan banyak sholat. Insya Allah kalau 5 amalan ini kita istiqomahkan sampai akhir hayat, insya Allah hidup kita barokah teman-teman. Oke, itu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.